Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Tribuners. Bersama saya Yuta Nasution, kita ada di Cakap-Cakap Komunitas. Nah, program ini sudah mengikuti protokol kesehatan ya. Kita sudah memakai face shield sebagai pengganti masker, dan tentunya kita menjaga jarak dengan narasumber, dan sebelumnya kita sudah cuci tangan sebelum di acara ini. Nah, Tribuners, Cakap-Cakap Komunitas. Hari ini kita akan sharing dengan komunitas yang tentunya punya banyak kegiatan positif ya, karena tentunya banyak kayak jenis komunitas ya. Salah satunya adalah komunitas kemanusiaan. Nah, apalagi di masa pandemi sekarang ini kita tuh harus kayaknya ekstra peduli dan harus lebih menumbuhkan empati yang tinggi, apalagi kita ini kalau kalian yang berkemampuan cukup dan berkemampuan lebih, agar bisa lebih care terhadap sesama yang membutuhkannya. Dan salah satu dari organisasi dan klub humanity itu adalah Rotary Club. Nah, Rotary Club ini aku kasih tahu sekilas tentang kalian ya. Rotary International atau biasa dikenal sebagai Rotary Club adalah sebuah klub yang tersebar di seluruh dunia, dan anggotanya ini biasa dipanggil Rotarian, dan itu adalah para pemimpin bisnis dan profesional yang tentunya memberikan jasa kemanusiaan, mendorong adanya standar etika yang tinggi dalam kegiatan sukarela, dan membantu membangun kebersamaan dan kedamaian di dunia. Wow, tingkat dunia nih ya Tribuners ya, karena moto mereka sendiri adalah service above self. Nah, mementingkan kegiatan saling membantu daripada kepentingan diri sendiri gitu. Waduh, ini kayaknya sangat-sangat inspiratif sekali buat kita tonton acara ini, karena ada Rotary Clubnya. Dan tentu aja di Kota Medan ada yang namanya Rotary Club Medan Talenta yang punya banyak banget kegiatan positif. Nah, hari ini senang sekali ya sudah hadir di studio bersama kita President of Rotary Club Medan Talenta, Abang Brian Lasso Harefa. Halo Bang, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar nih? Ya, puji Tuhan baik. Oke, puji Tuhan baik. Kita harus semua baik-baik ya Bang, masa pandemi kayak gini ya. Harus baik, harus sehat. Harus baik, sehat, dan semangat positif biar bisa bantu sesama. Pasti, benar. Yang membutuhkannya. Tapi Bang Brian, sebelum kita bincang-bincang nih tentang Rotary Club Medan Talenta gitu ya. Kita kasih lihat dulu Tribuners, ini video menarik dari Rotalent. Oke Tribuners, happy watching. Nah, Tribuners, kalian udah lihat ya, begitu banyak kegiatan-kegiatan dari Rotary Club Medan Talenta, atau ringkasnya kayak dibilang Rotalent boleh ya? Rotalent, ya. Rotalent, oke, Rotalent gitu ya. Inggris ya harusnya, Rotalent. Rotalent begitu banyak kegiatan positifnya, kayaknya ada yang ngasih pembagian paket sembako, Ya, benar. kayak ada bedah rumah juga, Ada. Ya. pencegahan stunting. Ya. Kayak nggak sabar untuk tanya-tanya detail sama Bang Brian Lasso Harefa ini ya, selaku presiden dari Rotalent ini ya. Nah, Bang Brian sudah berapa lama nih join di Rotalent ini? Kalau Rotary Club of Medan Talenta termasuk baru ya. Itu charter date-nya itu tanggal 24 Juni 2020. Oke, Jadi baru hampir setahun ya. Oke ya. Nah, sedangkan kalau Rotary Club itu kan di Medan tuh ada 5 itu. Jadi kalau rata-rata itu
di tahun 1988 sudah ada. Ya, jadi kita yang paling tadi muda ini termasuk. sebenarnya yang paling Iya, muda ya, iya. tapi siap untuk nge-share ke kalian ya Tribuners, begitu banyak yang bisa menginfluence kalian, mempengaruhi kalian untuk bisa berbuat lebih baik kepada sesama ya. Iya, benar sekali. Historinya itu walaupun baru setahun itu gimana kok bisa terbentuk nih? Nah, si jadi Rotalent ini? sebenarnya kan Rotary Club of Medan Talenta ini terdiri dari para seniman ya, para pekerja seni. Jadi sewaktu pandemi COVID menyerang, menyerang dia, menyerang Ya, negara api ini. menyerang negara api ini. Jadi bulan 3 itu kan lockdown. Jadi Yes. semua event itu tertutup. Yes. Nah, biasanya kita kan para seniman yang udah termasuk zona nyaman ya, tanda kutip ya. Maksudnya ya tinggal kerjanya udah selalu ada gitu. Jadi tiba-tiba selama 5 bulan tuh kan, hampir 5 bulan kita nggak kerja gitu. Terkat gitu ya. Ya, jadi sewaktu itu kan kita saya khususnya ya mungkin mengalami depresi, bukan depresi sekali sih, maksudnya kayak aduh ini apa yang harus dikerjain gitu. Rupanya bulan 6 itu ada seorang pemuka agama, seorang Bante, dia ngajak bagaimana kalau kita buat konser amal buat teman-teman yang terimbas COVID, maksudnya yang terkena efek dari pandemi COVID ini gitu. Jadi saya setuju. Nah, setelah itu kita membuat satu konser amal, konser satu bangsa ya namanya. Saat itu belum ada Rotalent. Jadi setelah kita buat itu rupanya mendapatkan efek yang baik dari masyarakat, terutama para donatur. Jadi kan kalau para seniman ini kan biasanya punya teman-teman, kerabat atau jaringan gitu kan. Nah, jadi mereka bisa membantu, mereka mensponsor kita, mensponsor dan mensupport, mendonasi juga. Jadi sehingga disitulah cikal bakal berdirinya Rotary Club of Medan Talenta ya. atau Berarti, Rotalent ini. Awalnya bukan dari berdasarkan klub ya bikin suatu charity concert Nah, ya. bukan. Tapi karena memang antusiasnya si sponsor dan mungkin ekspektasinya di luar batas ya kan. Iya, Wow. iya benar. Kayak yang terkumpul lumayan nih ya. Ayo Iya, benar. kita bikin suatu organisasi yang berstruktur yang bisa lebih jelas ya. Ya, jadi untuk kegiatannya gitu. benar. Jadi kebetulan kemarin kan jadi waktu kita buat konser itu ada salah satu Rotary Club di Medan yang support kita juga. Jadi mereka bilang bagaimana kalau dari kalangan seniman ini membuat satu aja Rotary Club tapi terdiri dari itu para seniman. Oke, Inilah berarti dia. Rotary Club Medan Talenta ini yang salah satu dari 5 yang ada di Medan Iya. khusus untuk seniman. Ya, khusus untuk Oke, seniman. nah itu catatan ya. Tapi Iya. bukan hanya charity concert ya, tapi banyak juga Bukan. kegiatan lainnya. Iya. Tapi siapa saja sih yang bisa bergabung di klub ini? Apa harus seniman semua atau di luar seniman boleh? Nah, jadi sebenarnya bisa dikatakan Rotary Club of Medan Talenta ini satu-satunya Rotary yang agak ice breaking ya. Karena biasanya Rotary itu mereka itu dalam satu anggota itu, keanggotaan itu tidak boleh ada yang satu profesi. Misalnya pengacara, nggak boleh ada 2 pengacara di dalamnya. Dokter juga, kalau ada satu dokter nggak boleh dokter di dalamnya. Rotary itu sebenarnya seperti itu. Tapi mungkin ya karena ibaratnya kita kan buat klub ini kan dari ya bukan tanpa paksaan atau Iya, bukan benar. ini kan. Jadi Sukarela kan kita ya. coba tawarkan ke distrik gubernur kita apakah boleh, dan distrik gubernur setuju. Apalagi ini kan kalangan milenial. Yes. Jadi Rotary Club juga harus mengikuti dinamika itu kan, perubahan-perubahan yang seperti ini. Dan hasilnya juga ya jadi baik kan. Nah, jadi untuk saat ini kalangan yang ada di Rotary Club of Medan Talenta ini itu kalangan seniman. Seniman itu penikmat seni juga ada sih. Nah, jadi bukan hanya musisi, tapi ada juga produser film juga ada. Pokoknya yang berkaitan dengan seni gitu. Seni gitu Ya. ya, biar sesuai dengan namanya ya Rotary Club Medan Talenta Talenta, ya. ya, biar bisa istilahnya dia berkarya supaya bisa untuk dinikmati juga buat sesama yang Benar, membutuhkan. ya. Tapi kalau untuk join keanggotaannya itu ada proses-proses tertentu nggak? Untuk saat ini kan kalau Rotary Club of Medan Talenta itu benar-benar apa ya, agak detail untuk menyaring siapa aja. Soalnya kan di Rotalent ini untuk masuk Rotary itu ada beberapa persyaratan. Yang pertama kan pasti ada iuran, yang kedua harus aktif, dan yang ketiga itu kita harus tahu dulu track recordnya siapa gitu. Oh, benar-benar diperhatikan ya. Harus diperhatikan. Oke, Karena ini kan komunitas memang untuk sosial. Jangan nanti ekspektasinya Iya, berbeda jangan di nanti saat ada masuk. kepentingan Iya. tertentu mengatasnamakan sosial Iya, ya. Aduh, iya, jangan. Tujuannya sudah mulia ini, jangan Iya, dikotori benar. seperti itu. Nah, itu. Berarti benar-benar selektif ya ini ya. Sangat selektif. Bang Brian ya. Iya. Mulai di istilah track recordnya sampai diperiksa segala nih Tribuners Iya, gitu ya. benar. Karena benar-benar untuk
humanity, nggak macam-macam gitu ya. Iya. Wah, berarti kalau kalian yang mau join mungkin bisa langsung ke Instagramnya buat tanya-tanya lah ya. Boleh Kalian DM ke seniman di Instagram. luar sana mau join, mau mengabdikan atau karyanya supaya bisa sekalian lebih dikenal juga gitu kan, dan menghasilkan juga buat orang butuhkan kan siapa ini ya kan. Oke, terus kira-kira kegiatannya apa aja nih Bang Brian nih untuk Rotary Club Medan Talenta? Aksi-aksinya itu apa aja sih? Nah, jadi sesuai dengan moto kita ya, moto Rotalent ya. Kita itu melayani dari talenta kita, dari apa yang kita dapat kita nih. Sebenarnya basically sih kita bukan orang yang financial freedom ya, tapi ya mungkin kita masih merasa masih banyak masyarakat yang membutuhkan. Jadi aksi kita itu misalnya kita melakukan penggalangan dana, kemana dialirkan, itu ada berbagai proyek. Dari setahun belakangan ini, hampir setahun belakangan ini kita sudah melakukan bakti sosial. Oh, kayak ada di videonya bisa Tribuners bisa sambil lihat juga nih. Ya, kita ada melakukan bakti sosial dan juga ada melakukan, nah ini kalau misalnya dilihat, ini program tahunan kita, ini ada satu yayasan disabilitas mental. Wah. Ini jauh banget nih di Kuala Namu masuk dalam kurang lagi. Diperhatikan ya. Iya, Desa Sido Urip. Jadi kita tergerak untuk membuat sebuah apa di sini, memperbaiki ini, merehab. Wow. Nah, jadi ini kalau ditengok dapurnya ini, waduh, aduh parah. Tidak terurus ya ini ya Bang Brian. Iya, ini satu kamarnya ini sama toiletnya sama ini. Wah, dia kayak penjara ya jadinya ya. Kurang lebih seperti itu. Itulah karena kayak sel penjara. Ya inilah kalau kita lihat kan. Nah, ini sangat gimana ya, bikin memprihatinkan ya. Memprihatinkan benar. Nah, jadi proyek utama kita di yayasan ini, kita lagi mencoba melakukan penggalangan dana untuk memperbaiki dan merehab ini. Ini bayangkan aja ya Kak ya, ini ada pengurusnya totalnya 45 orang aja. 45 orang, tetapi pasien disabilitas mental di sini atau yang gangguan kejiwaan ini sebanyak 40 orang. Wow. Nah, berarti satu orang ngurusin lebih kurang 10 lah ya, 1:10 gitu iya, ya. 1:10. Kayaknya dan aduh, kurang memang proporsional ya. Iya benar. Dan itu sangat tidak layak. Tempat makan mereka aja nggak ada Kak. Bayangkan aja mereka itu makannya di dalam gereja. Gitu. Karena nggak ada tempat makan. Tempat ibadah jadi tempat ibadah makan. Jadi tempat makan. Jadi tempat makan. Itulah yang bikin kita agak aduh, ini harus layak miris kita bantu. Gini ya. Iya. Baru itu kalau jalannya itu daerah jalannya aja itu jalannya rusak banget semua. Pokoknya kalau mobil sedan masuk ke dalam. Selesai. Aduh, parah. Itu. Waduh. Berarti benar-benar butuh perhatian sekali nih Yayasan Anugerah Terindah ya. Iya. Desa Sido Urip, Kuala Namu. Iya, Kuala Namu. Karena kan gini ya Bang Brian ya. Karena kan isinya ini pasien-pasien yang dengan gangguan jiwa ya. Iya. Dia jiwanya itu harus diperbaiki dulu ya kan. Maksudnya perlu untuk pemulihan. Iya. Dengan kondisi yang kayak gini, ya ampun, jangankan jiwa ya, fisik aja mungkin bisa drop gitu ya. Benar. Yang sehat-sehat aja kalau kesini bisa sakit. Bisa sakit, apalagi yang sudah memang ada menderita gangguan jiwa. Iya, itulah realitanya. Makanya jadi kita dari Rotalent tergerak untuk membantu. Dulu ini sudah pernah dibantu sekitar 10-11 tahun yang lalu dari klub lain gitu. Jadi ya ini kan karena masalah waktu juga kan ya otomatis ya bangunannya juga kan perlu layak untuk direnovasi gitu. Makanya ini salah satu aktivitasnya sih. Sudah sampai tahap di mana untuk proses bantuan untuk ini? Nah, kalau untuk saat ini kita sudah melakukan bedah dapur. Maksudnya dapurnya itu kan tadi sempat dilihat kan dapurnya itu benar-benar pure dari tanah gitu. Iya, kacau banget. Jadi kita udah membangun sebesar kurang lebih 4 kali 5 meter untuk spesial untuk dapur sudah kita keramik dan sudah baru saja diresmikan pada tanggal 7 April kemarin. Jadi itu proyeknya kita udah mulai dari bulan Oktober 2020. Jadi hampir 6 bulan kita kerjain itu sampai kita galang dana. Jadi proyek selanjutnya nanti kita akan membangun tempat makan. Baru itu kamar-kamar yang kita lihat itu nanti akan kita cat, kita fasilitasi, kita direnovasi direnovasi. Baru properti dalamnya kayak tempat tidur itu kan yang udah nggak layak, mungkin kita ganti sih. Wow, hebat nih Rotary Club Medan Talenta ya. Udah benar-benar bisa berkontribusi di tempat yang kayaknya harusnya dapat perhatian ya, cuman tidak terperhatikan oleh pemerintah. Mungkin pemerintah kalau lihat ini bisalah sekalian kolaborasi. Ya, sebenarnya seperti itu. Jadi kita juga sudah tanya sama pimpinan yayasannya. Itu dari pemerintah apakah sudah ada peranan mereka? Mereka bilang dulu ada. Hanya saja sekarang kan program pemerintah ke disabilitas mental itu, gangguan kejiwaan itu fokus ke rehabilitasi narkoba. Karena mau nggak dikasih bebas, tapi karena gangguan kejiwaan itu mereka mau kadang-kadang
kayak mengoyakkan pakaiannya gitu di tempat umum. Kadang-kadang seperti itu. Itulah Tindakannya sudah ekstrim gitu ya. ekstrim. Jadi makanya mereka harus dikurung, dikasih di ruangan yang betul terisolasi lah, Khusus isolasi ya. room gitu, ruangan isolasi sih. Oke. Tapi Makanya. Bang Brian ada info nggak kira-kira dari pasien yang di sana itu, karena kan sudah lama ya, Ya. yayasan itu ya. Ya, Ada yang ini nggak sempat sembuhkah atau gimana? Nah, dari tahun kata ketua yayasannya Ibu Ginting itu, ini berdirinya mereka pindah ke sana itu tahun 2001. Jadi ada juga katanya yang sudah sembuh, udah balik ke Pekanbaru. Ini ada satu pasien balik ke Pekanbaru, malah sekarang udah menikah, udah punya anak. Wah, hidup Gitu. bahagia ya. Iya, hidup bahagia, happy ending lah Iya, ceritanya. benar-benar. Nah, ada juga yang sudah sembuh, mungkin gangguan kejiwaannya mungkin tidak parah Terlalu lah ya, berat ya. tidak terlalu berat, sudah mulai agak sembuh, jadi mengabdi di tempat itu. Karena yang di situ, bayangkan aja Kak, itu cuman ibu ini janda, seorang janda, dan anaknya satu orang. Jadi yang 2 orang lagi itu pasien yang baru sembuh dari ya? situ. Jadi 4 orang itu yang mengelola. Semangatnya ini ya, Tribuners ya. Ya, luar biasa sekali loh. Soalnya kayak gini juga kita pernah tanya berapa kos yang dihabiskan dalam sebulan untuk ini. Dia nggak bisa jawab. Dia bilang kalau kos aku nggak tahu. Tapi bagaimana cara bikin mereka makan? Mereka itu bertani, ada tanam padi, baru ada pelihara ayam. Jadi dari situ semua. Swadaya juga ya. Iya, swadaya untuk ya. makanannya ya. Iya, mereka swadaya. Kayak keajaiban juga ini ya Bang Benar. Brian ya. Makanya kalau dibilang ibu itu, kebetulan ibu ini kan Kristiani. Dia bilang ini mujizat semua gitu. Iya. Mujizat. Istilahnya mungkin karena dari dasar hatinya nuraninya benar-benar bersih untuk menolong. Jadi Tuhan bantu gitu Tuhan kan cukupkan. ya. Tuhan cukupkan gitu kan. Nggak ada ya, kita nggak tahu jalannya dari mana aja gitu kan. Swadaya nanam apa aja tumbuh bisa aja dia kan. Oh keren. Tapi selain itu kegiatan Rotary Club Medan Talenta apa aja? Nah, selain itu juga kita ada melakukan bakti sosial ya. Itu kemarin saya dan tim ada melakukan pembagian sembako. Ini kita kemarin waktu Imlek ya. Imlek kita ada bagi, waktu Natal juga kita ada bagi, itu ke berbagai kecamatan, di Medan Labuhan, di Medan Deli, baru di daerah Medan Area juga, di Medan Amplas juga ada kita lakukan. Jadi mungkin nanti pas menjelang Lebaran nanti atau mungkin akan ada kita buat bakti sosial kepada teman-teman yang beragama Muslim. Selain itu juga, nah ini kita ada program pusat nih dari Rotary D3410, itu namanya Ayo Cegah Stunting. Oke. Nah, Ayo Cegah Stunting itu kan adalah bagaimana memonitoring anak-anak yang mungkin terkena kasus stunting atau yang kurang gizi ya? Kurang lebih seperti kurang gizi ya gitu ya. Jadi kita juga sudah punya konselor di Medan, kita juga sudah punya equipment stunting kit gitu. Jadi kita sudah mulai beraksi nih, mulai turun pertama kita turun ke daerah ini Deli Serdang di kilometer 13 gitu. Toolsnya sudah lengkap ya? Toolsnya gitu ya? sudah lengkap. SDM-nya lengkap juga. Ya, Waduh, benar. sampai ke stunting. Karena Rotary Club Medan Talenta yang isinya seniman ini, kita pikir ya paling charity konser ya. Ternyata nggak sekedar itu nih Tribuners. Nah, benar. Kegiatan kemanusiaannya banyak banget tuh tadi. Yayasan gangguan jiwa tuh tadi ya. Iya. Pembagian sembako, ya, kemudian ya sampai ke stunting. Waduh, benar Kak. Fokusnya Jadi banyak sekali. Kita tiap bulan itu selalu ada kegiatan-kegiatan Kak. Jadi kegiatannya itu malah penggalangan dana itu kita lakukan hanya sekali setahun aja. Kenapa? Di saat dana itu terkumpul, gini, kita ini kan klub atau organisasi sosial, komunitas sosial yang tujuannya itu untuk menyalurkan gitu. Bukan yang galang dana udah selesai, enggak, kita harus cari case-nya dulu baru kita berani melakukan penggalangan dana. Karena kan itu duit masyarakat kan, nggak mungkin kan kita timbun aja, nggak boleh. Itu nggak boleh dalam sebuah organisasi sosial gitu. Pertanggungjawabannya ada gitu. Pertanggungjawabannya harus ada. Benar-benar. Harus ada. Dan dari sekian banyak kegiatan dari Rotalent ini, Bang Brian, yang memang isinya seniman, kan aku ada lihat di Instagramnya ada kegiatannya Song for Humanity. Ya, Song for Humanity, benar. Itu bisa dijelaskan ke kita kegiatannya seperti apa sih? Jadi Song for Humanity itu merupakan satu kegiatan kita. Kita kan seniman, rata-rata penyanyi, musisi juga kan. Jadi kita membuat satu album. Jadi kita bukan hanya minta dana saja, melainkan kita melakukan satu kegiatan membuat satu album dan virtual konser, di mana album ini nanti akan kita nyanyikan di konser kita. Nanti acaranya Song for Humanity ini tanggal 24 April. Oh, dekat lagi ya. Jadi virtual konser lagi. ya, 4 hari lagi kita akan melakukan konser, dan tempat ini sengaja kita nggak buat di ballroom, di tempat-tempat mewah, melainkan di satu tempat di mana panti jompo.
di Panti Oke. Jompo. Jadi ada satu taman kecil kita buat itu, tujuannya sebenarnya kita bisa melakukan konser di mana saja gitu kalau Iya, melakukan penggalangan dana. Jadi album-album ini nanti bagi para donatur yang sudah berdonasi. Nah, jadi kita nih album ini nggak dijual, tapi sudah berdonasi dalam mungkin bukan harga, berdonasi di tertentu ya, Ada, di angka ada ketentuannya, tertentu, angka tertentu. Mungkin dari pihak Rotary Club of Medan Talenta akan memberikan apresiasi, merupakan satu album dari kita. Oke, karena kan Gitu. apa namanya ya, kalau charity concert kayak gini, yang penting tujuannya ya. Ya benar Kak, tujuannya. Istilahnya untuk apa sih? Untuk penggalangan dana, nggak harus Iya. nggak harus yang gimana-gimana. Konsepnya nggak perlu hedon-hedon juga ya. Betul, kan. Kak, Yang penting betul. tujuannya tersampaikan. Dan itu tadi menariknya itu ya mungkin untuk ini ya, menarik menarik si donatur supaya bisa lebih berkontribusi banyak. Iya benar. Kan toh untuk yang kita salurkan ke yang membutuhkan. Iya, Ada yang namanya special gift gitulah Ya ya. special gift gitu. Special gift gitu ya, Heeh. untuk apa ya, menghargai bahwa dia sudah Iya. kontribusinya besar. Iya. Wow, keren nih Iya, ya. dan kita buat albumnya kan bukan untuk dasar bisnis. Memang kita buat dari hati, kita ciptain lagu sendiri. Jadi ini makanya kita nggak jual. Jadi ini apresiasi aja, sebagai bentuk apresiasi karena sudah mendonasi, ya udah kita memberikan apresiasi. Dan yang isi album ini talent-talent yang berkualitas tentunya ya. Pasti. Jadi album-album ini akan diisi oleh singer-singer Kota Medan. Yes. Itu jadi mereka rata-rata sudah dikenal ya. Ada beberapa orang seperti saya sebut namanya ya. Misalnya silakan. seperti William Tandean, ada baru Civan Fan, ada Andi PG, ada Dalton juga, ada Tommy Lim dan teman-teman yang lain. Oh, talentnya Iya, banyak ini. benar. Dan music directornya juga ada yang dari Shine Music juga itu turut berpartisipasi sih dalam pembuatan album ini. Oke. Dan kalian Tribuners atau Rotarian di sana, kalian nggak akan bisa dapatkan album ini kalau kalian tidak berdonasi ya. Iya. Nah, spesial album soalnya ini nih, untuk Iya. kemanusiaan. Tapi by the way, untuk penggalangan dananya kan secara virtual itu. Iya benar. Apa namanya? Gimana ya metodenya untuk Sekarang kan sekarang kan zaman milenial Yes. ya. Jadi teknologi juga sudah sangat berkembang gitu. Jadi melalui Instagram sudah kita lakukan, dari Facebook juga sudah kita lakukan. Jadi kita boost postingan itu bukan dari H-4 seperti sekarang, tapi dari 2-3 minggu yang lalu sudah kita mulai. ya. Dan yang paling efisien itu adalah dari WhatsApp keluarga lah khususnya. Itu WhatsApp emak-emak gitu. Kalau di-share kan kayak gitu. Benar-benar share langsung Ya, ya kan, lebih ya. cepat gitu ya. Ya, benar. Zaman apa ya sekarang ya, semua serba mudah ya. Serba gitu ya. mudah. Kalau ngerti teknologi ya harus Ya. melek teknologi. Betul. Ditambah juga dengan sahabat-sahabat saya kan mereka rata-rata kan seniman. Yes. Jadi seniman yang ada perform di kafe, di apa. Jadi mereka punya rekanan-rekanan owner Big Boss gitu ya, Big Boss Cafe, owner cafe gitu. Jadi itu misalnya kita post, jadi di blast lagi dengan rekanan-rekanan ini. Itu jadi makanya kita dapat melakukan penggalangan dana dengan baik gitu dan lancar. Dan ringkas, tepat sasaran gitu ya. Iya. Apalagi presiden dari Rotalen ini milenial ya, jadi Oh, kreatif pastinya tentunya ya. Jadi Iya, benar. dituangkan ide-ide kreatifnya itu. Iya benar Kak. Jadi Rotelan ini Kak sebenarnya bukan kalau dibilang konsepnya itu, kalau dilihat persepsinya itu bukan orang klub yang punya duit banyak, enggak. Tapi kita ini adalah organisasi yang kreatif, berusaha mencari satu kasus apa yang perlu kita bantu, baru kita cari lagi. Ibaratnya kita ini jembatannya aja sih sebenarnya. Yes, penghubungnya Penghubungnya aja sih. Aduh, tujuannya sangat keren nih Tribuners nih. Tapi Bang Brian, sudah berapa kali sih untuk kegiatan seperti charity concert ini diselenggarakan oleh Rotalen ini? Kalau charity concert kita baru ini pertama kali ya untuk Rotelan ya. Tapi kalau setahun yang lalu itu bulan yang Juni pertama tahun itu lalu belum membawa nama belum ya? membawa nama Ini the Rotelan. first gitu ya? Ya, the first concert, our first Oke. concert gitu. Mudah-mudahan nanti ekspektasinya sama ya dengan yang Mudah-mudahan. sebelum. Ya, so far sih Gimana? sama ekspektasinya, bahkan ya lebih mungkin karena sekarang lebih solid ya. Iya, benar. Kalau kemarin kan timnya. belum kenal, belum dekat kan. Sekarang makin solid, malah statistiknya makin naik. Kita lakukan penggalangan dana dan ya mudah-mudahan lancar gitu. Iya. Lancar, Ya, belum ada kita kendala. Optimis ya, harus optimis, ya. Harus penggalangan dana optimis. charity concert kali ini harus lebih dari ekspektasi dari yang sebelum jadi Rotalen itu tadi. Ya, benar. Oke, dan Bang Brian, aku mau tanya nih, kan sudah bergabung di klub kemanusiaan ini sudah setahun lah ya. Iya, benar. Kira-kira apa sih tantangan
dalam membangun lah gitu ya, membangun klub seperti ini gitu, atau mensolidkannya itu tantangannya apa sih? Jadi gini, kalau misalnya ada satu quote ya yang mengatakan hal yang paling susah, hal yang paling susah dalam komunitas itu adalah menggabungkan artis ke dalamnya. Kita tahu artis ini kan rata-rata punya idealis ya. Artis itu maksudnya pekerja seni, menggabungkan para pekerja seni. Jadi rata-rata seniman ini kan punya idealis masing-masing. Ini kan pasti karena rata-rata kan kalau pekerja seni itu mau kerja itu pas dia sor gitu. Kalau bahasa Medannya dia sor, oke. Kalau enggak dimainkannya gitu. Kalau bahasa Medannya seperti itu. Kesukaan ya, iya, mood gitu mood. ya. Dan ditambah lagi komunitas ini merupakan komunitas non-profit, organisasi sosial. Jadi untuk dalam organisasi ini kan pasti ada kerikil-kerikil kecil lah. Nah, jadi bagaimana saya sebagai presiden sih sebenarnya bukan hanya untuk memimpin klub ini ke satu proyek, bukan. Tapi bagaimana cara membuat kondisi para member ini aman dan nyaman mereka di dalam. Benar, biar bertahan lebih lama gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau ada yang agak clash, bukan clash sih, agak miskomunikasi seperti itu, ya kadang-kadang itu peranan saya bagaimana, dan itu merupakan hal yang terberat sih sebenarnya. Ya itu karena untuk mengkondisikan itu. Berarti tantangannya cuman untuk membuat si talent yang di dalamnya gitu ya, anggotanya tuh bisa lebih nyaman biar organisasinya ini lebih fokus ya untuk melaksanakan tujuannya gitu ya. Soalnya kan nggak ada kepentingan yang lain kan, nggak ada tujuan. Ini bukan politik kan itu. Ini tujuan lain nggak ada Just gitu. for humanity nih Tribuners. Jadi istilahnya itu tadi seniman ya, idealis kan kita nggak bisa atur-atur gimana ya. Benar. Oh PR berat nih buat Bang Brian. Dan puji Tuhan sampai sekarang sih masih aman. Malah kita makin solid sih. Saya lihat cuman kondisi di situ. Yang kedua mungkin masalah waktu karena ini organisasi non-profit pasti ada kan yang namanya prioritas, ada yang bukan prioritas. Namun kalau bagi saya hal itu tidak seberat maintenance SDM tadi, tidak seberat itu. Karena kalau ini ibaratnya kalau kita komunitas kan siapa yang bisa hajar gitu. Jadi 2-3 orang, nah rata-rata setiap yang aktif itu sih mungkin bisa di atas 50% sih kita yang aktif. Keren. Tapi benar-benar support sistemnya bagus nih kayaknya, sudah dibentuk dari awal ya. Waduh, keren nih. Presidennya terpilih lagi nggak ini? Masa jabatan berapa tahun sih? Cuma sekali setahun. Oh, sekali setahun. Nanti ada presiden yang lain juga. Oke, kita lihat nanti ya masih lagi di Tribun. Oke, tapi aku mau tahu nih Bang Brian, gimana sih cara Rotary Club Medan ini untuk mencari jaringan-jaringan donaturnya itu untuk partisipasi dalam kegiatan kemanusiaan kayak gini? Ya, selain sosial media yang saya bilang tadi, jadi kita juga kan punya rekanan. Dari rekanan itu kita kadang share via WhatsApp secara pribadi, baru kadang kita ngomong gitu. Karena kan yang kita lakukan ini kan ada case-nya. Jadi ibaratnya kita bukan hanya ngumpulin dana buat apa kalau nggak ada disalurkan, nggak ada penyalurannya kan. Nah, jadi kita harus tengok dulu ini case-nya apa. Contohnya ya, selain ini juga kemarin kita ada kerjasama dengan Rotary Medan Delhi, di mana itu ada Pak Bibi ya namanya. Pak Bibi ini sesepuhnya Rotary gitu di Indonesia gitu, salah satu sesepuhnya. Jadi Pak Bibi itu dan tim dan presidennya pada saat itu Presiden Henry melakukan penggalangan dana untuk korban kebakaran yang di daerah Binjai. Jadi itu membutuhkan duit sekitar 1 miliar. Jadi di situ kita melakukan penggalangan dana dengan WhatsApp ke teman-teman. Ke rekanan gitu. Jadi kita WhatsApp secara pribadi dan mereka tergerak. Dan puji Tuhan sampai sekarang dananya itu sudah hampir hampir terkumpul lah ya. Kita bilang almost 60% lah, 60-70%, dan sedang tetap dilakukan. Dari 1 miliar ya? Dari 1 miliar kurang lebih. Udah keren miliar. Itu ya berarti. Artinya mengumpulkan jaringan itu benar-benar berdasarkan jaringan pribadi dulu ya. Nge-share ke keluarga. Mungkin keluarga nanti dibantu untuk nge-share ke jaringan lainnya semakin besar gitu ya. Benar. Apalagi punya Rotary Club di Medan ini punya 5 ada ya. 5, jadi makanya kita bagi itu semua. Bantu gitu ya untuk satu tujuan tadi, humanity tadi. Iya benar. Nah, Bang Brian, tapi selain itu untuk kedepannya nih kira-kira program Rotary Club Medan Talenta apa nih bisa? Program kita sih kalau untuk setahun 2 tahun ke depan ya, mungkin selain program singkat, program tahunan nih, saya punya visi dan misi untuk membangun SDM. Kita kan Medan Talenta, mungkin kita akan membuat ini lagi progres, diskusi sama teman-teman, kita akan membentuk sebuah yayasan yang nanti ada mungkin sekolah seni di dalamnya, sekolah college lah kita bilang, les ya gitu ya. Jadi di mana nanti les ini adalah bagi
teman-teman atau masyarakat yang kurang mampu tapi mempunyai talenta. Yes. Misalnya dia punya bakat untuk menyanyi. Situ, ya? Ya, kita kasih mungkin program 3 bulan di sana. Setelah itu nanti dia bisa kerja sendiri gitu. Nah, kebetulan kita akan kerjasama dengan para outsourcing lainnya ya. Outsourcing lainnya misalnya kayak manajemen musik, kalau atau kafe-kafe gitu misalnya. Mereka rata-rata pengamen yang nggak ada tempat gitu, baru kita latih, kita bina, baru mereka bisa naik kelas lah dibilang, perform di kafe. Kan kita bisa sayang talentanya tidak dipertunjukkan di tempat yang tepat gitu kan. Iya, benar. Benar-benar. Nah, ini presidennya milenial nih ya kan. Jadi sangat-sangat inovatif ya untuk kegiatan kedepannya ya, benar-benar. Kegiatannya aja humanity juga ya kan, untuk membantu orang yang punya talenta tapi tidak punya fasilitas gitu ya, tidak punya kesempatan gitu. Wow, applause juga nih buat Rotary Club Medan Talenta. Aku tercengang-cengang nih ya, namanya humanity ya. Kita kayaknya waduh, kapan sih bisa berbuat baik lagi ya kan? Kayaknya dari sekarang dan dari diri kita sendiri lah ya Tribuners ya. Nah, Bang Brian, aku mau tanya nih. Menurut Bang Brian gimana sih perkembangan klub komunitas kemanusiaan ini khususnya di Medan? Perkembangannya apakah pesat atau gimana? Saya tarik dulu sebelum masuk ke komunitas sosial. Saya kan ada join ke komunitas non sosial dulu. Walaupun kadang ngabuburit atau apa sahur kita ada bagi bakso ya, komunitas musik ya. Dulu namanya Youth Jazz Community tahun 2012 sampai 2015. Jadi setelah itu saya feel-nya berbeda dengan komunitas yang sosial seperti ini. Jadi first time I join this social club ya. Jadi ini betul-betul dikatakan seperti melayani, serve above ourselves gitu. Above self, nah, jadi lebih pelayanan di pelayanan itu betul-betul dilakukan gitu, melebihi kapasitas sendiri. Jadi setelah join ke klub ini, saya ngerasakan melayani itu, membantu itu enak ya gitu. Tapi tanda kutip ya, membantu. Kadang kan sekarang zaman milenial kan ada orang nih, dia ngambil dia storyin, ya dia mau bantu gitu. Sebenarnya niatnya baik sih, tapi kan itu jadi pansos ya. Itu perbedaannya pansos dengan organisasi sosial gitu. Kalau pansos kan dia memang betul-betul, kalau pansos ini pengertiannya kan ada seseorang yang didiskriminasikan. Dia didiskriminasikan, saya pengemisnya jadi objek gitu. Sedangkan kita enggak, kita betul-betul pure dan memang harus kita post karena itu pertanggungjawaban untuk donatur di era milenial ini gitu. Jadi setelah ini saya rasakan join di Rotary Club ini atau organisasi sosial ini betul-betul asik gitu. Nah, jadi kalau melihat perkembangan komunitas lain ada juga sih sebenarnya. Jadi seperti Rotarek, baru ada Lions Club juga, Leo. Nah, kalau Lions itu kalau pelajarnya itu Leo namanya. Jadi mereka juga aktif sih sebenarnya. Hanya aja saya lihat banyak sekali setahun belakangan ini komunitas kecil yang tidak yang dari proyekan gitu. Kita membantu ini, kita membantu, dan itu sudah banyak sekali di Kota Medan sih. Nah, syukurnya gitu. Jadi yang membantu itu sebenarnya sudah banyak, tapi hanya aja mungkin tidak kelihatan gitu. Iya, benar itu tadi ya, nggak mau pansos sebenarnya. Nggak mau pansos gitu. Sebenarnya memang tujuan untuk community ya sudah lah, yang penting pertanggungjawaban ke donatur, gitu ya. Bahasanya benar-benar dilaksanakan gitu tadi ya. Ya itu ya, humanity ya, pasti banyak banget ya Tribuners ya organisasi-organisasi semacam ini gitu ya kan. Apalagi yang menggagas mungkin ya, atau di dalamnya milenial ya. Kita pengen tahu nih program-programnya. Tadi saya banyak sekali yang Tribuners, inspiratif sekali. Terus ngomong-ngomong milenial nih, menurut Bang Brian, apa sih peran-peran milenial untuk kira-kira untuk klub kemanusiaan seperti ini? Karena kan banyak milenial itu kan kebanyakan ya gitu ya, kan udah zaman teknologi, jadi berkutat di gadget aja gitu, tidak memikirkan yang lainnya gitu. Iya. Kalau dibilang teknologi ya Kak ya, gadget ini atau kita bilang sosial media, sebenarnya itu tujuannya ada pro dan kontra. Yang tujuan baiknya itu mendekatkan yang jauh. Jadi baru kita sama keluarga jauh, dekat dengan video call. Dan kontranya atau yang minusnya itu menjauhkan yang dekat. Misalnya kita nongkrong nih, hai apa kabar, udah selesai itu kan main ini. Hanya formalitas aja ya? Doang. Hai, foto Instagram udah selesai kan. Nah, jadi sebenarnya milenial itu untuk membantu sangat gampang sekarang. Hanya dengan tangan pun. Jadi kan tidak mesti turun sih sebenarnya. Share, dengan gitu ya? share aja sesuatu hal yang kebaikan, itu udah
udah luar biasa sekali. Jadi membuat hal yang baik itu sekarang sudah sangat gampang. Tapi kalau pengen nggak puas dengan itu, bisa join ke organisasi-organisasi sosial gitu. Sebenarnya nggak mesti jadi anggota sih. Kadang-kadang, ayo ini ada baksos kemana, bakti sosial kemana, yuk join yuk. Kan banyak sekali komunitas gitu. Jadi untuk para milenial itu sangat penting. Kalau nggak kita tanamkan jiwa untuk melayani atau humanity sekarang, bagaimana nanti di umur kita 40-50 tahun. Kebetulan saya umurnya kan masih tidak begitu, di bawah 30 lah pastinya ya kan? 30 pasnya. 30 pas. Baru 30 lewat sedikit. Iya, masih kalangan itulah, masih kalangan. Jadi saya rasa kesempatan kita lah buat yang milenial ini untuk membantu sesama dengan hal-hal yang berhubungan dengan teknologi gitu. Iya, oke, come on milenial, so simple sebenarnya kalau untuk mau buat kebaikan itu ya. Karena kan kita percaya juga ya kalau kebaikan yang kita buat itu, apa yang kita tabur itu yang kita tuai gitu. Betul. Ya kan. Jadi ya ayolah, gak ada salahnya ya kan ya. Iya, karena semua manusia sama gitu ya kan, kita harus saling membantu. Nah, dan kira-kira Bang Brian, kira-kira apa sih makna klub Rotary Medan Talenta ini buat Bang Brian sendiri? Bagi saya itu satu kata sih, pelayanan. Pelayanan. Service, pelayanan tetap yang utama ya. Betul. Jadi melayani itu sebenarnya kalau bilang upahnya itu di sorga ya katanya ya. Nah, pahalanya kan di sorga. Ketenangan batin juga mungkin. Nah, bisa, jadi kalau saya sih lebih fokus ke situ. Di saat kita melayani ada kepuasan yang tidak priceless gitu, betul-betul priceless. Kalau misalnya gini, kita beli barang, dapat A, ini kita senang, udah. Tapi sebentar aja. Tapi kalau melayani, kita bisa teringat, oh dulu aku pernah melayani di sini, pernah mengabdi di sini. Itu sih sebenarnya tingkatan tertinggi dalam finance itu kan dari sebuah karir itu kan adalah back to the other people gitu, balik ke masyarakat gitu. Itu sih. Memberikan manfaat seluas-luasnya ya. Iya, benar. Untuk siapa saja yang membutuhkan lah gitu kan. Betul. Nah, dan yang terakhir nih Bang Brian, udah agak lama juga kita ngobrolnya setengah jam lebih ya. Kira-kira apa nih pesan-pesan dari Bang Brian untuk para Rotarian dan atau untuk siapa aja lah ya, biar benar-benar bisa memanfaatkan bisa benar-benar bisa memberikan manfaat yang lebih dan seluas-luasnya untuk siapapun. Oh ya, pesan saya sih buat para Rotarian dan para viewers ya di Tribun Medan, satu aja sih, ingat di saat kita membuka keran, ini filosofinya membuka keran, pasti airnya itu semakin besar kita buka kerannya, airnya semakin besar. Sampai sekarang saya belum pernah menemukan orang yang berbuat baik, itu karir dan hal-hal lainnya itu bikin dia hancur. Itu aja malah sih. Malah semakin terbuka. Ada jalan ya. Ya, dan begitu banyak itu di sekitar kita yang mengalami hal demikian. Jadi janganlah pernah patah semangat atau putus asa untuk melayani dan care kepada orang lain. Iya. Nah, pesannya itu dari filosofinya tadi keren ya. Berarti semakin besar kita buka keran, semakin banyak yang kita dapatkan. Airnya gitu pasti ya. semakin besar airnya juga. Semakin besar yang keluar ya. Kecuali pamnya macet. Jangan ya. Nah, Tribuners, kita udah selesai nih bincang-bincang dengan Rotary Club Medan Talenta dengan presidennya Bang Brian Lasohareva. Dan buat kalian juga yang pengen tahu kegiatan-kegiatan tentang Rotary Club Medan Talenta bisa follow ke sosial medianya gimana aja? Instagram rotalent.mdn. Oke, Facebook ada kah? Facebook Rotary Club of Medan Talenta. Oke, nah kalau untuk pengen tahu kegiatan-kegiatannya, mungkin juga pengen berdonasi juga gitu ya. Kayak tadi kata Bang Brian, atau setidaknya jadi volunteer aja lah ya, buat sekedar aja kalau nggak mau terlalu terikat untuk kegiatannya, boleh silahkan tuh tadi ya di sosial medianya Rotary Club Medan Talenta. Nah, Tribuners, sampai pada akhir acara, terima kasih sudah menyaksikan acara ini, semoga menginspirasi buat kalian dan bermanfaat buat kalian ya. Dan terima kasih sekali lagi buat Bang Brian Lasohareva. Terima kasih Kak. Sudah sharing di kita nih apa aja kegiatan Rotalent, aksi dan pedulinya Rotalent Medan ini ya keren. Dan pesannya semoga kegiatan yang Song for Humanity ini sukses ya. Amin Kak. Terima kasih juga buat Tribun Medan yang udah kasih kesempatan buat kita ya. Semoga Tribun Medan semakin jaya, maju dan sukses selalu. Oke, sukses selalu. Amin. Oke. Akhir kata saya Yuta Nasution bersama saya Brian Lasohareva dan kru yang bertugas, kita pamit undur diri. Tetap patuh dan ikuti protokol kesehatan. Stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.